Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat kita menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada uswatuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan seluruh pikiran, waktu, hartanya yaitu untuk menegakkan dinullah, dinul Islam, dinul tauhid. Hadirin yang berbahagia, diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abdus Salam yang sebelumnya ia seorang Yahudi, seorang yang beragama Yahudi. Waktu itu dia masih beragama Yahudi. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, orang-orang begitu antusias menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ada yang naik ke atas tembok pagar, naik ke atas rumah dan lain sebagainya. Karena orang Timur Tengah, Saudi waktu itu rumahnya tidak pakai genteng seperti kita. Dan mungkin sampai sekarang rumah di Saudi itu dia pakai coran saja begitu. Jadi rumahnya itu papak atasnya. Jadi tidak seperti kita. Ya. Jadi sampai ada yang naik ke atas rumah mereka, yaitu ingin melihat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin bapak-bapak, saudara-saudara kalau baca sirah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada nasyid yang berbunyi tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina. Dan itu adalah dilantunkan oleh para sahabat saat mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat terkenal, bisa kita baca kisahnya. Seperti apa orang-orang Madinah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Abdus Salam, seorang Yahudi. Dia bukan seorang muslim. Karena orang-orang Yahudi membaca dalam kitab mereka yaitu tentang ada seorang nabi, ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan ia adalah nabi terakhir, dan mereka baca di dalam kitab-kitab mereka, baik kitab Taurat, Injil dan lain sebagainya. Mereka baca tentang itu. Dan malah dalam Quran sendiri kita dapatkan bahwa mereka lebih mengenal Nabi Muhammad
Mereka lebih mengenal Rasulullah dibandingkan dengan mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Kita kenal dengan anak kita. Ya. Pengenalan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah, sifatnya, kepribadiannya, ciri-cirinya, ya secara fisik dan lain sebagainya, mereka begitu hafal, mereka begitu detil mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah lebih mereka mengenal Nabi, sosok Nabi dibandingkan dengan mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang nggak mungkin kalau ada orang tua tidak mengenal anaknya. Ini begitu sangat lekatnya mereka dengan siapa orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Jadi sehingga inilah yang membuat penasaran, yaitu Abdullah bin Abdus Salam tentang siapa sosok orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi terakhir. Sehingga ia pun ikut bersama sahabat-sahabat Muslim yang akan menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia perhatikan ketika Nabi Muhammad sampai bersama Abu Bakar, karena sahabat-sahabat lain sudah lebih dahulu sampai di Madinah. Rasulullah dengan Abu Bakar belakangan sampainya. Lalu Abdullah bin Abdus Salam ini dia lihat mana orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi terakhir. Dia lihat, dia perhatikan, wajahnya ternyata wajah damai, wajah sejuk, wajah tidak ada hipokrit, kedustaan, munafik dan lain sebagainya. Lalu ia ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi ini. Ternyata yang diucapkan oleh Nabi pertama adalah absus salam. Ayuhal muslimun, ayuhan nas, absus salam, kata Rasulullah. Wahai saudara-saudara, wahai kaum muslimin, tebar luaskan salam. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin atau manusia secara umumnya adalah untuk menebar luaskan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Betapa banyak kebaikan-kebaikan mengucapkan salam itu. Pertama, umpamanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, maukah kalian aku tunjuki satu kalimat kalau seandainya kamu ucapkan kepada orang lain, maka akan menambah rasa kasih sayang di antara kalian. Apa itu? Rasulullah mengatakan, yaitu mengucapkan assalamualaikum. Atau kalau kita mau panjangkan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata kebaikan-kebaikan ucapan salam itu sangat luar biasa besarnya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang mengucapkan salam, ini sahabat ada yang pernah kepada Rasulullah mengucapkan assalamualaikum. Kata Rasulullah, dia memperoleh 10 kebaikan. Kemudian berikutnya ada sahabat lagi yang datang mengucapkan ditambah assalamualaikum warahmatullah, maka dia memperoleh 20 kebaikan. Lalu ada orang ketiga menemui Rasulullah dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ia memperoleh 30 kebaikan. Dan ternyata Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman ini orang hanya mengucapkan salam, mau mengucapkan assalamualaikum hanya kepada orang-orang yang dia kenal saja. Nah, ini pertanda itu adalah menjelang kiamat. Akhirnya artinya bahwa zaman ini sudah menjelang berakhir. Salah satu cirinya adalah, ya banyak cirinya, salah satunya diantaranya adalah orang sesama manusia itu mau mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenalnya saja. Tapi kepada orang yang dia tidak kenal, dia tidak mau mengucapkan salam. Padahal sunnah mengucapkan salam itu adalah, yaitu baik kepada orang yang kita mengenalnya maupun kepada orang yang kita tidak mengenalnya. Hadirin yang berbahagia, dan ternyata ucapan salam itu bukan hanya ucapan penduduk dunia ini, penduduk bumi ini, tapi nanti di akhirat insyaallah kita dimasukkan ke dalam surga. Dan ternyata ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ucapan penghuni surga. Maka ucapan assalamualaikum tidak bisa kita ganti dengan ucapan-ucapan yang lain, selamat siang, selamat malam dan lain sebagainya. Karena itu adalah ucapan yang kekal abadi yang insyaallah bukan hanya di dunia tapi sampai nanti kita di akhirat. Tentu lebih daripada itu, bahwa kita diperintahkan memperbanyak ucapan salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya bahwa adalah orang baru dikatakan dia sebagai seorang muslim hakiki, seorang muslim yang benar apabila orang lain akan merasa aman, orang tidak merasa terganggu baik dengan gangguan tangannya maupun dengan gangguan lisannya. Artinya keberadaan seseorang di satu lingkungan, yaitu tidak membuat sulit
atau membuat onar ya di hadapan masyarakatnya. Jadi keberadaannya justru memberikan keamanan. Jadi jangan sampai keberadaan kita ya yaitu membuat orang menjadi sulit, sehingga ada orang mengatakan gara-gara orang itu ya kampung ini menjadi rese dan lain sebagainya. Tidak, tetapi justru mudah-mudahan keberadaan orang itu membuat kampung ini menjadi damai dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa baca ya kisah ada seorang muslim ya, seorang muslim dia menjadi perdana menteri atau presiden ya, yaitu di Brazil sana. Tadinya Brazil itu dikatakan sebagai negara gangster. Ya, penjahat, banyak penjahat, tapi beliau diangkat di sana jadi presiden tapi menjadi aman ya, yaitu seorang perdana menteri yaitu yang berasal dari Timur Tengah. Ia berimigrasi ke Brazil, kemudian beliau meniti karir politiknya sampai akhirnya beliau terpilih menjadi seorang presiden. Begitulah kira-kira contoh yang dimaksud dengan absus syalat ya, karena kata Nabi hakikat keislaman seseorang muslim itu adalah kata Rasulullah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan benar keislamannya adalah ketika muslim-muslim yang lain, masyarakat yang lain merasa aman, yaitu dari gangguan baik yang dilakukan oleh lisannya maupun yang dilakukan oleh tangannya. Artinya dia tidak melakukan kejahatan baik dengan tutur kata yang tidak baik, menyakiti dan lain sebagainya, atau mungkin dengan kejahatan tangannya, memukul, mencubit dan lain sebagainya. Itu pesan Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah. Yang kedua, apa kata beliau? Wa at'imut ta'am. Hendaklah kalian memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin menghadiahkan makanan, atau mungkin juga hadiah, infak, sedekah. Begitu pesan Rasulullah yang kedua, yaitu kepada orang-orang Madinah. Rasa saya hadis ini masih bisa kita aktualisasi pada hari ini. Ya, lebih-lebih setelah Ramadan, maka kita lanjutkan kebaikan kita, memberikan takjil kita di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan juga yaitu pada bulan-bulan berikutnya. Ya, di antaranya adalah pada bulan Syawal. Wa at'imut ta'am. Kata Rasulullah, itu hendaklah kalian memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin kita pernah membaca itu dalam surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghubah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Itu bisa Bapak baca ayatnya. Kata Allah, tahukah Anda ya Muhammad? Tahukah engkau wahai Rasulullah? Wa ma adraka mal aqabah, yaitu jalan mendaki. Tahukah engkau ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan jalan mendaki? Ternyata jalan mendaki kata Allah fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak adalah amalan yang sangat mulia. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah au yatiman dza maqrabah. Lalu kata Nabi, memberikan makan, it'amut ta'am, memberikan makan, yaitu kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan makanan itu. Begitu Rasul mengatakan. Kenapa membebaskan budak dan memberikan makan itu diidentikan dengan mendaki gunung, mendaki jalan ke atas? Karena biasanya kalau kita mendaki ke atas jalan yang menanjak, biasanya napas kita agak tersengal-sengal, artinya berat jalan itu. Berbeda dengan jalan yang datar. Jadi kalau jalan yang mendaki kita naik, itu biasanya nafas kita tersengal-sengal. Artinya bahwa berinfak, bersedekah, membebaskan budak, ya, itu maksudnya adalah perbuatan yang sulit. Ya, kecuali bagi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu. Ya, karena kadang-kala ketika kita berinfak, ya, kita niat untuk melakukan infak, sedekah, memberikan makan, kadang-kala setan mengganggu kita. Kata setan, kenapa kamu berinfak, bersedekah? Nanti akan berkurang hartamu dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi menyamakan kata ya berinfak, bersedekah dan membebaskan budak itu dikatakan yaitu mendaki gunung, mendaki jalan yang menanjak. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara bisa lihat ayat itu di dalam surah Al-Balad. Ya, dalam surah Al-Balad, dalam surah Juz Amma. Kemudian lagi kita baca masih di Juz Amma, Juz 30. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Dan ayat itu kita hafal. Allah mengatakan, apakah engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din,
tahu tentang orang-orang yang mendustai hari pembalasan? Tahukah engkau ya Muhammad orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik, mengusir anak-anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memotivasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Maksudnya ayat ini adalah orang kalaulah dia tidak mampu, katakanlah mungkin karena begitu minim hartanya, dia tidak bisa memberikan makan kepada orang lain, minimal kata Rasulullah yaitu yahuddu ala tu'amil miskin, memotivasi, mendorong, mengajak orang yaitu untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu batasan minimal seseorang mestinya begitu. Jadi mengajak kalaulah dia tidak mampu memberikan makan. Nah, inilah orang-orang yang dikatakan mendustai hari pembalasan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Tentu berinfak, bersedekah dan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Umpamanya dalam puasa, kata Rasul, siapa orang yang memberikan takjil, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberikan pahala sama kepadanya seperti orang-orang yang berpuasa, tanpa orang yang berpuasa dikurangi pahala dan ganjarannya. Maka kata Nabi, kalau makanan itu untuk satu orang, maka dia akan cukup untuk 2 orang. Kalau makanan itu untuk 2 orang, maka dia cukup untuk 4 orang. Kalau makanan itu untuk 3 orang, kata Nabi, cukup untuk 6 orang. Dan begitu selanjutnya kalian lipatkan. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, ya, makanan yang kita makan menjadi bertambah keberkahannya apabila justru kita makan tidak sendirian. Begitulah sunnahnya. Bapak bisa baca bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam surah Az-Zariyat, ketika kedatangan tamu tidak tanggung-tanggung, yaitu sapi yang dia sembelih, ya, yaitu untuk memberikan makan kepada tamunya. Jadi karena begitu beliau sangat mengagungkan, yaitu tamunya, menjamu tamunya, nggak tanggung-tanggung. Yang disembelih bukan lagi kambing, bukan lagi kancil, ayam, tapi yang disembelih adalah sapi. Bapak bisa baca kisahnya dalam surah Az-Zariyat. Tapi karena tamunya bukan manusia, ternyata tamunya nggak mau makan. Ya, ternyata belakangan diketahui tamunya adalah para malaikat. Begitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, tentu lebih banyak lagi ya kebaikan-kebaikan orang yang berinfak, bersedekah dan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga kata Rasulullah, wasilul arham. Hendaklah kalian menyambung hubungan kekerabatan, persaudaraan. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau yang dimaksud dengan silaturahmi, perintah Nabi, wasilul arham, hubungkanlah tali kekerabatan di antara kalian. Maksudnya adalah orang yang punya kaitan dengan nasab, orang yang punya kaitan nasab dengan kita. Artinya ayah, ibu, pak le, pak de, keponakan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan silaturahmi. Lalu bagaimana kalau kepada guru, sahabat, kawan, murid dan lain sebagainya? Bukan disebut dengan silaturahmi dalam istilah bahasa Quran, bahasa agama. Maksudnya adalah ziarah. Jadi ziarah itu bukan hanya kepada kubur, kepada orang yang hidup pun dalam hadis disebutnya ziarah. Kata Nabi, siapa orang yang menziarahi kawannya, sahabatnya, ya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk berada di jalan yang akan dilalui orang yang akan menziarahi sahabat dan kawannya. Lalu malaikat bertanya, wahai fulan, mau pergi kemana anda? Mau pergi kemana kamu? Saya akan berziarah. Apakah kamu punya ada kaitan kekeluargaan, ada nasab, atau ada urusan-urusan yang sifatnya duniawi? Mau pinjam uang atau mau bayar utang? Bukan. Saya mau ke sana adalah karena fillah, karena saya cinta kepada Allah, maka diantaranya adalah saya menziarahi sahabat ini. Lalu apa kata malaikat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu telah menjanjikan surga buatmu. Jadi orang-orang yang menziarahi kawannya, sahabatnya adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu kita tidak mendengar ucapan malaikat, karena kalau kita mendengar justru malah kita lari. Ya, kita takut. Begitulah dialog ya antara malaikat itu dengan orang yang berziarah, ya. Jadi sifatnya imajiner, ya. Jadi bukan bicara kedengaran sama kita. Kira-kira begitu ya keutamaan orang-orang yang berziarah. Jadi artinya kalau kepada keluarga kita adalah silaturahmi, kalau kepada orang yang tidak ada kaitan nasab dengan kita, yaitu kita menziarahinya. Jadi pahala ganjarannya sangat besar. Hadirin yang berbahagia, yang keempat saya tidak jelaskan, mungkin nanti lain kali,
yaitu sholat malam. Dan mungkin tentang sholat malam sudah banyak dibahas ya di dalam khutbah atau taklim dan lain sebagainya. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya, kaum muslimin, kaum mukminin ya, yaitu ada 4 kata Rasulullah. Pertama yaitu menebar luaskan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Yang kedua adalah memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah menyambung hubungan kekerabatan atau mungkin bisa jadi ziarah kepada sahabat, kawan, guru, murid kita. Kemudian yang keempat adalah melakukan qiyamul lail. Yang kita sudah dididik di bulan Ramadan dengan sholat tarawih, maka kita lanjutkan kegiatan itu yaitu setelah Ramadan ini. Baru Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh segala keselamatan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mengakhiri khutbah pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menguatkan iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita di jalan Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.